Boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh, Kak. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oh iya, nama saya Dini Martini, saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Apakah kakak mempunyai bisnis saat ini? Untuk saat ini saya belum punya bisnis. Apakah ada rencana gitu untuk membangun bisnis di masa kuliah atau setelah lulus kuliah? Untuk saat ini sih belum kepikiran ya, tapi mungkin ya nanti kalau misalkan udah lulus kuliah, suatu saat misalkan keterima kerja di mana gitu, nah pengen gitu punya bisnis sampingan untuk nambah penghasilan. Apakah kakak kan ada ya yang pengangguran kan ya? Iya. Apakah kakak bila nanti ada yang pengangguran, apakah kakak termasuk orang yang pengangguran bisa tamat? Nah, saya sendiri kan tujuan buat kuliah itu pengen kerja. Nah, jadi saya yakin dengan potensi yang saya punya gitu, dan insya Allah akan berusaha mencapai cita-cita saya, keinginan saya, dan mungkin saya juga harus optimis. Kan ada juga ya peribahasa atau kata-kata dari agama Islam gitu, kan katanya kalau Allah itu tergantung pada perasaan hambanya. Nah, berarti yang harus saya tanamkan dari sekarang itu saya harus optimis gitu. Suatu saat pasti saya bisa keterima kerja gitu. Itu juga buat nambah motivasi saya buat kuliah. Terus selanjutnya ilmu yang kakak dapat gitu saat ini yang bisa diambil untuk bisnis itu? Untuk saat ini kan saya kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, belum ada mata kuliah gitu, nggak ada ya yang membahas khusus tentang kewirausahaan, tetapi ada mata kuliah wajib yaitu Literasi Teknologi Informasi. Dan jadi mata kuliahnya itu menjelaskan atau tentang cara-cara kita bangun bisnis di media online gitu. Jadi gimana caranya bikin web iklan gitu. Sejauh mana kakak yang kakak tahu menggunakan teknologi dalam bidangnya? Nah, untuk saat ini kan saya itu paling sering menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, ataupun Shopee. Nah, mungkin melalui aplikasi-aplikasi tersebut bisa dijadikan sebagai sarana dalam membangun bisnis. Jika kakak mengalami kerugian, akankah kakak berhenti di situ aja atau akan tetap bangkit dan memulainya lagi? Nah, jika hal tersebut terjadi, yang pertama saya lakukan mungkin dengan menganalisis terlebih dahulu, mengevaluasi apa sih penyebab kegagalan usaha saya. Nah, misalkan kalau dilihat dari segi produk atau misalkan banyak pesaingnya, mungkin bikin modifikasi lagi. Nah, kalau misalkan kekurangan modal, nah saya mungkin mau nyari partner buat jadi investor di usaha saya. Ya, mungkin akan berusaha seoptimal mungkin. Kalau misalkan udah benar-benar gak bisa dilanjutin, mungkin berhenti dulu. Nah, nanti cari kerja yang lain, udah dapat uang yang cukup buat modal, mungkin nanti dilanjutin lagi. Terima kasih ya kak atas waktunya, mohon maaf banget telah mengganggu waktu kakak. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya kak. Sama-sama.